jamku berdoa. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada malam ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada ibadah malam permintaan doa ini. Sepanjang setengah minggu dalam aktivitas masing-masing kami, dan pada ibadah ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan malam ini. Kami rindu merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Berkati firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pada malam permintaan doa ini adalah serangan Yesus terhadap umat manusia. Daniel 4 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, "Bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nebukadnezar seorang yang sangat berhasil. Ia terkenal dan ia tahu itu. Dia sombong karena keadaannya, sombong karena prestasinya, dan karena martabat. Tetapi dia miskin rohani. Dia sombong dan senang dengan kerohaniannya. Segi kerohanian Nebukadnezar berada pada titik pusat masalah dosa. Dosa adalah arah yang salah dari kasih. Inti dosa adalah mengalihkan kasih kita dari Allah dan sesama kepada diri sendiri. Dosa meletakkan kita pada alam semesta dan bangga dengan keadaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah masalah Lucifer. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 13 ayat 13 dan 14. Singkatnya, Lucifer menjadi ilah bagi kehidupannya sendiri. Dengan berbuat demikian, ia menjadi setan, musuh Allah dan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa mengikuti langkah yang sama ketika mereka memilih kehendak dan cara mereka daripada kehendak Allah dan firman-Nya. Dosa pemberontakan telah mengakibatkan kesengsaraan yang menulari planet bumi. Kesombongan dan merasa diri cukup menjadi pusat masalah. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan prinsip-prinsip kerajaannya dengan ungkapan, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah." Ia perlu menyerang inti masalahnya. Tak ada yang dapat dilakukan sampai inti masalah dinyatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan manusia terbesar adalah pencangkokan hati. Allah ingin mengambil egois saya, pemusatan kehidupan diri sendiri, menggantikan keramahan, kasih kepada Allah dan sesama manusia. Langkah dalam pembaruan hati ialah mengenal masalah, kemudian dihadapkan kepada kita. Lalu Yesus menyerang kemanusiaan kita. Cara-cara pemusatan diri kita yang biasa, Ia ingin
saudara dan saya melangkah masuk kerajaannya, yaitu miskin di hadapannya. Pertanyaannya, apakah saya mau menjadi miskin demi kerajaan itu? Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pada malam ini. Amin. Mari berdoa, saudara. Bapa kami di sorga, terima kasih malam ini. Kami lagi dinasihati untuk bagaimana kami sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Sebagaimana pengalaman Nebukadnezar yang terinak-bokbokan dengan kemajuan, dengan keberhasilan, sehingga dia lupa akan Allah. Dia lupa meninggikan dan memuji Allah, tetapi dia meninggikan diri sendiri. Sifat Lucifer dihidupkan di dalam dirinya. Ini adalah dosa terhadap Allah. Tuhan, terima kasih. Kami bisa menikmati pekabaran yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami harus menjadi umat yang rendah hati di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Terpujilah Kau. Ajarlah kami untuk tahu, memahami akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.